Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwani fillah, a'azzakumullah wa rahimakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih memberikan curahan nikmat dan kebaikannya kepada kita semua, termasuk nikmat yang sangat berharga yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya, tidak bisa dinilai dengan uang ataupun harta benda apapun di dunia ini, yakni nikmat hidayah kepada Islam, kepada tauhid dan sunnah, yang kita berharap kepada Allah agar Allah menyempurnakan nikmat itu untuk kita semua dan juga menjadikan kita ini sebagai hamba-hamba yang ahli syukur, ahli sabar dan ahli taubat, sehingga kebahagiaan dunia maupun akhirat Allah berikan kepada kita semua. Dan malam ini kita lanjutkan insyaallah materi kajian kita, Kitabut Tauhid, dan kita masih membahas tentang kaidah berkaitan dengan nama-nama Allah. Sebelum kita mengkaji tentang kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, dan ini semua adalah bagian dari pembahasan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Ta'ala. Jadi pembahasan tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala dalam zat-Nya, mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya, mengesahkan Allah dalam seluruh haknya, termasuk hak untuk disembah dan hak asma wa sifat. Ini semuanya adalah pembahasan dan penjabaran rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Dan seorang tidak disebut bertauhid kecuali mengesahkan Allah dalam semuanya itu, dalam semuanya itu. Jadi kalau keyakinan mengesahkan Allah dalam perbuatannya atau rububiyah, dan dalam hak untuk disembah atau uluhiyah, dan dalam nama dan sifat disebut serupa dengan Trinitas, apalagi Trimurti, ini orang yang menyamakan sungguh tidak faham perkataan, tidak faham dalil, tidak faham Quran dan Sunnah. Padahal Quran dan Sunnah menyebutkan bahwa Allah Ta'ala bersendirian dalam seluruh perbuatannya, bersendirian dalam hak untuk disembah, bersendirian dalam hak nama dan sifat. Sementara Trinitas itu malah tidak mengesahkan Allah. Meskipun orang-orang yang meyakini Trinitas mengesahkan Allah dalam mencipta, menguasai dan mengatur alam raya, tapi mereka tidak mengesahkan Allah dalam hak untuk diibadahi, dan juga dalam sebagian nama dan sifat mereka tidak mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal itu. Terbukti masih mensifati makhluk dengan sifat ketuhanan, yakni mensifati Nabi Isa alaihissalam dan Roh Kudus atau Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril, dengan sifat ketuhanan. Ini jelas beda, jelas beda. Jadi orang yang tidak bisa membedakan yang berbeda dan tidak bisa menyamakan yang sama, itu orang yang tidak berakal atau tidak berfungsi akalnya. Karena itu sungguh aneh ketika ilmu tentang tauhid
itu dirinci sesuai jenis haknya Allah Ta'ala, terus diserupakan dengan ajaran lawan dari tauhid yakni syirik. Ini yang menyamakan sungguh orang yang tidak faham omongan, entah karena kedengkian atau karena memang Allah masih belum membuka kunci hatinya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, dahulu kita kaji beberapa kaidah tentang asma Allah, yakni kita sampai kepada poin yang ke-5 ya, 6 ya. Poin yang ke-6, tapi belum selesai. Tapi supaya kita mengingat semuanya, kita evaluasi sekilas bahwa kaidah tentang nama-nama Allah itu sebenarnya banyak. Bisa dilihat di kitab Qawaid Al-Muthla fi Asma'illahil Husna wa Sifatil Ulia. Tapi di sini diambil sebagian kaidah yang penting. Yang pertama, bahwa nama Allah semuanya husna. Nama Allah semuanya terbaik, yakni puncak dalam kebaikan, mencapai puncaknya, tidak ada lagi tingkat di atasnya. Sehingga kalau ada nama yang tidak menunjukkan puncaknya kebaikan dan tidak memiliki makna yang menunjukkan sifat yang paling sempurna, maka tidak mungkin menjadi nama bagi Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa nama Allah itu a'lam wa awsaf, nama sekaligus sifat, karena setiap nama Allah memiliki makna yang menunjukkan sifat Allah Ta'ala. Jadi kulusmin yadullu ala sifat, setiap nama menunjukkan sifat, tapi tidak setiap sifat diambil darinya nama untuk Allah Ta'ala. Sehingga bab sifat lebih luas dari bab nama, bab nama lebih sempit dari bab sifat. Dari segi a'lam, seluruh nama Allah menunjukkan zat yang satu, zat yang sama. Ya, seluruh nama Allah itu menunjukkan zat yang sama, yakni zat Allah sang pencipta alam raya. Tapi dari segi awsaf, setiap nama itu menunjukkan sifat yang nama satu dengan satunya, satu dengan lainnya itu menunjukkan sifat yang berbeda. Karena Allah memiliki banyak sifat, memiliki banyak sifat. Di antara sifat-sifat Dia adalah yang ditunjukkan oleh nama-nama Dia. Dia memiliki sifat kuasa karena punya nama Al-Qadir, Al-Qadir. Dia punya sifat ya, kuat karena Dia Al-Qawi, Dzul Quwwatil Matin. Dia punya nama Dia punya sifat azamah, keagungan, karena Dia punya nama Al-Azim. Yang keagungan itu beda dengan kekuatan. Kekuatan beda dengan kekuasaan. Dia punya sifat rahmah, kasih sayang, karena punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga sifat-sifatnya berbeda-beda. Zatnya sama tapi sifatnya banyak. Sifat rahmah, kasih sayang beda dengan sifat kudrah, kuasa. Jadi karena itu semua nama Allah itu a'lam wa awsaf. Dan ini adalah sekaligus sebagai pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa nama-nama Allah itu hanya a'lam dan tidak menunjukkan sifat.
Sehingga kalau toh beda nama itu ya karena tidak punya makna, ya tidak menunjukkan banyak sifat. Karena mereka mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat. Jadi ini bantahan dan sekaligus menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Bahkan kata-kata a'lam ini bantahan terhadap Jahmiyah, Awsaf ini bantahan terhadap Mu'tazilah. Karena Jahmiyah mengatakan bahwa nama-nama yang disebutkan Allah sebagai nama Dia itu sebenarnya hanya, jadi tidak menunjukkan nama bagi zat Allah, tapi hanya kinayah atau isyarat untuk menunjukkan bahwa Dia itu ada. Sebenarnya Dia tidak punya nama, tidak punya sifat. Itu adalah Jahmiyah. Mu'tazilah masih menetapkan a'lam, asma Allah itu a'lam, tapi mereka mengatakan asma Allah a'lam jamidah. Nama Allah itu ya nama yang beku, tidak ada maknanya, sehingga tidak menunjukkan sifat. Ahlus Sunnah meyakini seluruh nama Allah itu adalah a'lam, menunjukkan sebagai nama dari zat yang satu dan menunjukkan awsaf, sifat. Kemudian yang ketiga, nama Allah Ta'ala jika menunjukkan sifat muta'addi, yakni berobjek, maka mengandung 3 perkara, atau dalam mengimaninya kita mengimani 3 perkara. Mengimani nama itu sebagai nama Allah, ini yang pertama. Yang kedua, mengimani sifat yang dikandung oleh nama itu untuk Allah. Kita menetapkan nama itu sebagai nama Allah, dan kita menetapkan sifat yang dikandung oleh nama itu untuk Allah. Dan yang ketiga, kita mengimani adanya athar atau pengaruh dari nama itu terhadap objeknya, seperti nama As-Sami'. Ketika Allah mengatakan bahwa As-Sami'ul Alim, dan Allah itu Maha, dan Allah itu As-Sami' sekaligus Al-Alim, maka kita tetapkan nama As-Sami' dan Al-Alim sebagai nama Allah, dan kita tetapkan sifat sama dan ilm, mendengar dan mengetahui, sebagai sifat Allah. Dan kita mengimani athar, bahwa karena Dia As-Sami', maka tidak ada suara apapun dan siapapun kecuali didengar oleh Allah Ta'ala, baik suara yang banter atau lirih atau tersembunyi. Dan tidak ada sesuatu apapun di alam raya ini kecuali Allah mengetahuinya. Sehingga semuanya dalam pengetahuan Allah. Bahkan apa yang telah terjadi itu Allah ketahui tanpa ada yang Dia lupakan, tetap Allah ketahui. Dan apa yang sedang terjadi itu Allah ketahui tanpa ada yang luput dari pengetahuannya. Dan bahkan segala apa yang belum terjadi, maka Allah telah tahu bagaimana kejadiannya nanti secara global maupun rinci serinci-rincinya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Ta'ala. Itu dalam mengimaninya seperti itu. Ketika nama itu muta'addi, berobjek. Adapun ketika nama itu tidak muta'addi alias lazim, maka mengimaninya dengan mengimani 2 perkara, yakni itsbatul ismi lillah, menetapkan nama tersebut untuk Allah. Kita imani bahwa nama itu termasuk nama Allah. Kemudian yang kedua, kita imani sifat yang dikandung, yang ditunjukkan oleh nama itu untuk Allah Ta'ala, kita tetapkan untuk Allah, ya. Karena memang tidak berobjek, seperti nama Al-Azim, wa huwal Aliyul Azim, dan Allah itu Maha Al-Ali dan Al-Azim, maka kita tetapkan. Nah, di antara nama Allah itu Al-Ali dan Al-Azim.
Kemudian kita imani, kita tetapkan juga sifat al-ulu, ketinggian untuk Allah Ta'ala, dan sifat al-azamah, keagungan untuk Allah Ta'ala. Dengan ketinggian dan keagungan yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Ta'ala dan keluhurannya, tidak serupa dengan ketinggian makhluk, tidak serupa dengan keagungan makhluk. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat ya. Asma Allah tauqifiyah la majalil aqli fiha, bahwa nama Allah itu semuanya paten, tidak ada wilayah bagi akal untuk berpendapat tentang nama Allah Ta'ala. Dan ini sekaligus pembeda antara Ahlussunnah dengan orang-orang filsafat dan ilmu kalam ya, yang mereka memeras akal mereka untuk berpendapat tentang nama Allah yang layak bagi Allah apa, dan sifat Allah yang layak baginya apa ya. Sehingga akal mereka gunakan untuk menghakimi Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Ahlus Sunnah tidak, akal tidak punya hak bicara tentang apa saja yang menjadi hak Allah berupa nama dan sifatnya ya. Kita mengatakan tentang nama Allah hanya sebatas yang dikatakan Allah sendiri dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya. Dari situlah Ahlussunnah tidak berani mengatakan bahwa di antara nama Allah Al-Qadim, di antara sifat Allah Al-Qidam, karena itu adalah lafaz yang tidak syar'i, tidak tersebut dalam Quran ataupun Sunnah ya. Tapi yang syar'i adalah al-awwal, jadi sifat awaliyah, bukan sifat qidam. Karena arti qidam itu tidak menunjukkan kesempurnaan dalam awaliyah. Al-qadim artinya al-mutaqaddim al-ghairi, sekedar pokoknya mendahului yang lain. Wa in sabaqahul adam, meskipun didahului oleh tidak ada, tapi adanya yang pertama, itulah nama Al-Qadim. Artinya kurang sempurna. Meskipun Al-Imam At-Tahawi menyebut dalam akidahnya itu qadimun bila ibtida'in, bahwa Allah itu qadim tanpa permulaan. Itu maknanya benar, secara makna dan keyakinan benar, tapi secara lafaz kurang syar'i. Tapi para ulama menjelaskan bahwa maksud Imam Tahawi itu bukan menyebut tentang nama, tapi babul ikhbar anillah, atau al-ikhbar fillah, atau al-ikhbar anillah, menghabarkan tentang Allah. Itu tidak masalah, bukan bab penetapan nama, tapi bab menghabarkan perihal Allah Ta'ala, atau bab al-ikhbar bihi. Itu tidak apa-apa, bahwa Allah memang mendahului segala sesuatu tanpa permulaan. Kemudian yang kelima, asma'ullah ghairu mahsurah bi'adatin muayyan, nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Nama-nama Allah tidak dibatasi dengan bilangan tertentu ya. Jadi nama Allah tidak dibatasi dengan bilangan tertentu, 99 apa 100, tidak. Dan ini dulu sudah kita jelaskan hadis Nabi tentang innalillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dalal jannah. Sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama yang barang siapa menghafal yang 99 itu niscaya masuk surga. Itu tidak membatasi nama Allah hanya 99, karena dalam hadis yang masyhur Nabi pun dalam doanya menyebut adanya nama yang Allah simpan dalam ilmu ghaib di sisinya, yang tentu hanya Allah yang mengetahuinya.
Dan nama-nama yang dihabarkan kepada kita dalam Al-Quran maupun Sunnah, ini semuanya nama-nama yang sumbernya atau masdarnya adalah dari bahasa Arab. Sementara Allah Ta'ala telah mengutus para Rasul dengan bahasa kaumnya masing-masing yang mereka ini ya mendapatkan kitab dengan bahasa-bahasa mereka, karena wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya agar bisa menjelaskan kepada mereka. Maka tentunya ada nama-nama, karena Allah menghabarkan nama dan sifat itu untuk supaya dikenal dengan baik dan benar oleh manusia. Nah, tentunya ada nama-nama yang dengan bahasa Ibrani, ada nama-nama dengan bahasa yang lain yang kita tidak tahu. Karena itu intinya nama Allah tidak boleh dibatasi dengan bilangan tertentu. Kecuali kalau Nabi mengatakan inna asma Allah tis'atun wa tis'una asman. Sesungguhnya nama-nama Allah itu 99, maka kita katakan nama Allah 99. Tapi Nabi tidak mengatakan begitu. Nabi mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya di antara milik Allah itu ada 99 nama. Jadi sesungguhnya ada 99 nama yang itu milik Allah, yang barang siapa menghafal yang 99 itu masuk surga. Jadi Nabi tidak membatasi nama Allah ada 99, tapi di antara nama Allah ada 99 yang kalau kita hafal, kita jaga, kita komitmen dengannya, kita penuhi hak-haknya sesuai yang ditunjukkan nama-namanya yang 99 itu, maka cukup untuk modal masuk surga. Adapun tingkatan surganya nanti tergantung amalnya. Kemudian yang keenam, bahwa al-ilhad fi asma'illah, menyimpang dalam mensikapi nama-nama Allah adalah al-mailu biha amma yajibu fiha, menyimpang dengannya dari apa yang seharusnya. Jadi menyimpang dalam mensikapi nama Allah tidak sesuai yang seharusnya, menyimpang dari yang seharusnya, maka itu namanya ilhad. Meskipun ilhad itu bermacam-macam tingkatannya, tapi yang paling parah adalah yang disebutkan di sini. Yang pertama, ayungkira syai'an minha aw mimma dalat alaihi minas sifati wal ahkam, yakni mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah atau mengingkari sifat Allah yang ditunjukkan oleh nama-namanya, dan juga hukum yang ditunjukkan oleh nama-namanya. Maka ini adalah seperti yang dilakukan oleh ahlu ta'til, para penolak sifat seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah dan selain mereka. Kemudian yang kedua, ayaj'ala dalatan ala sifatin tusyabihu sifatil makhluqin, yakni menjadikan nama-nama Allah itu sebagai dalil untuk menunjukkan sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat makhluk. Ini seperti yang dilakukan oleh ahlu tashbih atau musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ini juga penyimpangan, ini ilhad namanya, ya, menyimpang. Dan hakikatnya penolak sifat itu adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, walau mereka menolak sifat-sifat Allah karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebaliknya, orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu hakikatnya adalah menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan dulu sudah kita jelaskan. InsyaAllah yang masih ingat itu berarti belum lupa. Yang sudah lupa pertanda sudah tidak ingat. Ya, masih ingat enggak? Kullu musyabbih mu'attil wa kullu mu'attil musyabbih. Kenapa? Nah, setiap yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu hakikatnya penolak sifat.
Padahal mereka itu kebablasan dalam menetapkan sifat, dalam mengimani sifat, kebablasan ekstrim kanan sampai menyerupakan. Tapi hakikatnya mereka malah jadi penolak sifat-sifat Allah. Kemudian setiap penolak sifat, kullu mu'attil musyabbih, setiap penolak sifat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, itu hakikatnya adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal mereka itu menolak sifat-sifat Allah karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, kenapa? Maksudnya ada yang bisa menjelaskan lagi? Ada yang masih ingat penjelasannya? Ayo, ada hadiah. Hadiahnya majhul, mubham, belum disebut. Fadal, man yubayyin lana anna kulla mu'addil musyabbih. Satu-satu aja wes. Setiap penolak sifat adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Padahal mereka itu menolak sifat karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah. Kenapa? Ahlus sunnah mengatakan, dan mereka Mu'attilah penolak sifat itu menuduh Ahlus sunnah musyabbihah, mujassimah. Padahal mereka lah yang musyabbihah, mereka yang mujassimah. Kenapa? Ayo. Lupa? Sepakat lupa? Karena mereka menolak sifat Allah dengan cara menggunakan sifat kepada makhluk ciptaannya dan menolak sifat yang ada padanya. Karena mereka menolak sifat Allah dengan cara menggunakan sifat yang ada pada makhluk ciptaannya dan menolak sifat yang ada padanya. baik, mungkin lebih diperjelas lagi. Yang mendengarkan paham maksudnya? Belum? Paham? Belum? Ya. Berarti catatan antum kurang jelas. Ya, harus diperjelas. Apa? Ada yang bisa mengungkapkan? Fadhal. Tidak bisa? Lupa, ingat. Lupa ingat. Baik. Karena mereka itu syabbahu awalan wa attalu thaniyan wa syabbahu thalithan. Para penolak sifat seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang mengikuti manhaj mereka, mereka itu menyerupakan dulu. Kemudian yang kedua mereka menolak. Setelah mereka menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, kemudian mereka menolaknya dengan alasan Allah tidak serupa dengan makhluk. Kemudian setelah itu mereka menyerupakan lagi sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat atau dengan makhluk yang tidak punya sifat-sifat itu. Contoh, ya, orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan Allah itu tidak punya sifat mendengar. Karena mendengar itu sifatnya manusia, sifatnya makhluk. Sifat-sifatnya makhluk hidup rata-rata punya sifat mendengar. Sementara Allah tidak serupa dengan makhluk. Berarti Allah itu tidak punya sifat mendengar. Berarti mereka itu sebelum mengingkari sifat mendengarnya Allah, menyerupakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Setelah mereka serupakan, kemudian mereka mengingkarinya, menolaknya. Kemudian setelah mereka mengatakan bahwa pendengaran Allah, masa Allah mendengar kayak makhluk? Wah, enggak, Allah enggak serupa dengan makhluk kan? Berarti Allah enggak mendengar.
Nah, setelah mereka mengatakan Allah tidak punya sifat mendengar, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk yang tuli atau yang memang nggak punya pendengaran, seperti batu, seperti meja, seperti tembok, ya, seperti pohon, tidak punya sifat mendengar, atau makhluk hidup yang sudah tuli, pendengarannya rusak total. Berarti mereka itu pertama menyerupakan dulu, kemudian menolaknya, kemudian menyerupakan lagi. Itulah mereka. Karena itu mereka itu para penolak sifat hakikatnya musyabbihah. Itu untuk yang Jahmiyah, Mu'tazilah, mengingkari sifat mendengar, melihat, berbicara dan sebagainya. Semuanya mereka tolak karena mereka serupakan dulu dengan sifat makhluk. Setelah mereka serupakan, mereka ingkari, mereka tolak dengan alasan Allah tidak serupa dengan makhluk. Setelah mereka tolak, mereka ingkari, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk yang tidak punya sifat itu. Itulah mereka. Nah, Asy'ariyah, Maturidiyah ini adalah golongan Mu'attilah juga, penolak sifat, cuman nggak menolak total. Mereka menetapkan sebagian, menolak sebagian yang lain. Maturidiyah, Abu Mansur Maturidi menetapkan sifat Allah 6. Asy'ariyah menetapkan sifat Allah 7. Imam Ghazali menggabungkan dua akidah itu, sehingga pengikut Ghazali sebelum tobat beliau ya, itu menetapkan sifat Allah 13. Kemudian sebagian orang sufi yang arahnya wahdatul wujud menambahi 13 sifat dengan isim fa'il dari 7 sifat yang ditetapkan Asy'ariyah. Menjadilah 20 menurut orang yang enggak paham. Ya. Ketika ditanya sifat Allah berapa, 20 katanya. Kalau suruh nyebut yang disebutkan 13. Karena qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman itu adalah isim fa'il dari 7 sifat yang sudah disebutkan sebelumnya. Qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam. Qadiran yang memiliki sifat qudrah, muridan yang memiliki sifat iradah, aliman yang memiliki sifat ilmun, sami'an memiliki sifat sama, hayyan memiliki sifat hayah, sami'an memiliki sifat sama, basiran memiliki sifat basar, mutakaliman yang memiliki sifat kalam. Kenapa harus diulang? Yang tadi sudah disebutkan, jangan dihitung lagi, gitu kan? Jumlahnya 13 kok dibilang 20. Kemudian mereka tidak mengimani sifat rahmah, kasih sayang, padahal itu sifat yang termasuk paling ditonjolkan Allah dalam kitabnya. Bahkan dalam surat teragung dalam Quran Al-Fatihah disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya 2 kali untuk menunjukkan bahwa dia memiliki sifat rahmah. Bahkan Allah mengatakan kata bala nafsihir rahmah, Allah menetapkan pada dirinya sifat rahmah. Kenapa mereka menolak sifat rahmah? Alasannya rahmah itu kan kasih sayang. Kasih sayang itu kan kecenderungan hati kepada yang disayangi, dan kalau sudah kadung menyayangi, kepengaruh dengan yang disayangi. Yalah, itu kan sifat rahmahnya manusia. Sifat rahmat Allah jangan diserupakan dengan sifat rahmahnya manusia. Berarti kalian tuh menyerupakan sifat Allah, rahmatnya Allah dengan rahmatnya manusia. Pantesan kalian menolaknya. Setelah menyerupakan, menolaknya. Setelah menolaknya, menyerupakan Allah dengan makhluk yang tidak punya kasih sayang. Apa yang makhluk yang tidak punya kasih sayang?
Contoh apa? Makhluk yang nggak punya kasih sayang contohnya apa? Harimau. Harimau masih punya kasih sayang pada anak-anaknya. Apa? Setan mungkin sama anak-anaknya masih punya. Kepada manusia emang nggak sayang. Apa? Api, walau orang yang kebakar itu menjerit-jerit terus tidak karu-karuan, ya tetap aja membakar. Contoh lagi apa? Angin, kalau lagi berhembus, angin tornado misalnya, tidak peduli siapa yang ya enggak, karena tidak punya kasih sayang. Walau orang yang minta ampun angin, ampun, ya kasihani saya, kasihani, ya tetap saja. Memang nggak punya sifat kasih sayang. Itu juga makhluk. Makhluk ternyata kan ciptaan. Banjir bandang itu nggak punya kasih sayang. Karena memang nggak punya sifat itu. Nggak peduli rumah siapa diterjang kan gitu kan. Gunung meletus itu nggak punya kasih sayang. Allah diserupakan dengan makhluk yang punya kasih sayang akhirnya. Gara-gara sifat kasih sayang Allah diserupakan dengan sifat kasih sayang makhluk. Setelah diserupakan ditolak, setelah ditolak Allah diserupakan dengan makhluk yang nggak punya sifat itu. Ya itulah mereka. Hadanallahu iyyahum. Semoga Allah menuju kita dan mereka. Kemudian kullu musyabbih mu'addil. Setiap yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu hakikatnya penolak sifat Allah. Kenapa? Penjelasannya gimana? Lupa lagi. Kalau tadi kan setiap penolak sifat itu hakikatnya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, karena sebelum menolaknya itu menyerupakan dulu kan begitu kan. Setelah menolak juga menyerupakan lagi. Nah, sekarang semua yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu hakikatnya adalah penolak sifat Allah. Nggak bisa mikir. Belum. Inilah pentingnya guru gitu ya. Antum baca buku belum tentu paham kalimat para ulama dari zaman Imam Ibnu Qayyim, dari zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kullu mu'attil musyabbih, kullu musyabbih mu'attil, itu kalimat saya dulu. Tapi kadang kita tahu artinya, tapi kalau nggak didunung nih kadang-kadang belum dunung. Bisa ngasih penjelasan kenapa? Antum kayaknya mau jawab. Betul. Ayo. Keliru nggak apa-apa. Mumpung ada yang meluruskan. Gimana? Nggak bisa? Belum paham. Fadlu Ustaz. Semua orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifatnya. Jadi semua yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu hakikatnya penolak sifat.
Baik. Jadi karena yang mereka tetapkan untuk Allah itu adalah sifat-sifat makhluk. Sementara sifat-sifat Allah yang tidak serupa dengan sifat makhluk justru tidak mereka tetapkan untuk Allah, justru mereka menolak. Tidak mereka tetapkan berarti mereka tolak. Karena mereka ingin menetapkan untuk Allah itu sifat-sifat makhluk, gitu loh ya. Jadi hakikatnya mereka penolak sifat Allah, karena sifat Allah itu tidak ada yang serupa dengan sifat makhluk. Nah, itu tidak mereka tetapkan untuk Allah. Yang mereka tetapkan untuk Allah adalah sifat-sifat makhluk, sifat-sifat yang serupa dengan sifat makhluk, yang itu jelas bukan sifat Allah. Jadi itulah kenapa kullu musyabbih mu'attil. Bisa dipahami semuanya? Paham? Halo? Paham? Coba diulangi. Enggak, belum. Jadi kenapa orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, itu adalah hakikatnya penolak sifat Allah. Karena mereka yang mereka tetapkan untuk Allah itu justru sifat-sifat makhluk, sifat-sifat yang serupa dengan sifat makhluk, yang itu bukan sifat Allah. Sementara sifat Allah yang tidak serupa dengan sifat makhluk justru tidak mereka tetapkan untuk Allah. Mereka berarti mereka malah menolaknya. Yang mereka tetapkan untuk Allah sifat-sifat yang bukan sifat Allah, karena serupa dengan sifat makhluk. Paham? Paham? Paham nggak? Belum bisa memahami? Gimana caranya memahamkan? Allahumma mufahhima muallima Dawud allimni wa iyyahum. Allahumma mufahhima Sulaiman fahimni wa iyyahum. Kalau yang tadi paham, setiap penolak sifat adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham ya kalau itu? Karena mereka sebelum menolaknya menyerupakan dulu. Setelah menyerupakan, menolaknya. Setelah menolak, menyerupakan lagi Allah dengan makhluk yang tidak punya sifat tersebut. Paham ya? Nah, semua yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu kan mengatakan Allah mendengar seperti kita, Allah melihat seperti kita, Allah berbicara seperti kita, seperti manusia bicara. Nah, hakikatnya orang yang mengatakan gitu adalah penolak sifat Allah, penolak sifat mendengarnya Allah, sifat melihatnya Allah, sifat berbicaranya Allah. Kenapa? Karena yang ditetapkan olehnya untuk Allah itu sifat manusia, sifat mendengarnya manusia, sifat melihatnya manusia, sifat bicaranya manusia. Padahal itu bukan sifat Allah, gitu loh ya. Sifat Allah, pendengaran Allah yang tidak serupa dengan pendengaran makhluk, penglihatan Allah yang tidak serupa dengan penglihatan makhluk, bicaranya Allah yang tidak serupa dengan bicara makhluk, itu justru tidak mereka tetapkan untuk Allah. Yang mereka tetapkan, jadi sifat-sifat Allah itu diganti dengan sifat-sifat manusia atau sifat makhluk. Karena itu orang yang menyerupakan Allah dengan manusia, menyerupakan Allah dengan makhluk, itu hakikatnya penolak sifat Allah yang sebenarnya, penolak sifat Allah yang asli, yang tidak serupa dengan sifat makhluknya. Paham? Paham? Masih tidak paham? Allah musta'an. Nanti antum ketika SMA insyaallah paham ya. Yang nggak paham mungkin masih SMP. Antum SMP? Oh iya, pantas. Ini sebenarnya masalah mendasar ya, masalah dasar ya, cuman ya mungkin ada yang sudah lapar, ada yang sudah ngantuk, ada yang lagi mikir yang lain, kurang konsen atau bagaimana ya, itu maklum.
Kemudian yang jim, ayu sami Allah. Ini ada dulu atau gimana, Ustaz? Ya, biar setan yang ganggu konsentrasi pada lari. Monggo. Taib. Termasuk ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah yang jim adalah ayusammi Allah Ta'ala bima lam yusammi bi nafsahu, memberi nama Allah dengan nama yang tidak pernah Allah gunakan untuk menamai dirinya. Jadi memberi nama Allah dengan nama yang tidak Allah gunakan untuk menamai dirinya, seperti penamaan orang Nasara terhadap Allah Ta'ala sebagai Al-Ab, Bapa, Tuhan Bapa. Ini adalah ilhad, penyimpangan, dan diancam oleh Allah Ta'ala. Wa dzalika li'anna asma Allah Ta'ala tauqifiyah, dan yang demikian itu karena nama-nama Allah itu paten, hanya sebatas apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, hanya sebatas apa yang dihabarkan oleh Allah dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya. Karena yang tahu nama-nama Allah ya hanya Allah sendiri. Kemudian Allah memberitahukan melalui kitabnya dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita itu tahu apa saja nama Allah kalau tidak ada berita dari Allah dan utusan Allah. Fatasmiyatullah ta'ala bima lam yusabbi bihi nafsahu mailun biha amma yajibu fiha. Maka memberi nama Allah Ta'ala dengan nama yang belum pernah Allah menamai dirinya dengannya, itu berarti menyimpang dengannya dari apa yang seharusnya. Kama an hadil asma allati sammuhu biha nafsaha batilah yunazzihullahu ta'ala anha. Sebagaimana bahwa nama-nama yang telah mereka namai Allah dengan nama-nama itu ya, itu juga nama-nama yang batilah yang Allah maha suci darinya, yakni Ab, kemudian ya macam-macam orang menyebut Allah Ta'ala kadang-kadang memberi nama dia dengan nama-nama yang tidak tersebut dalam Quran maupun Sunnah. Kemudian ini termasuk sebagian orang menyebut Allah itu berat karena dia basicnya petani, hanya menyebut Allah itu sing ngecat Lombok. Ini adalah ya tidak selayaknya menyebut seperti itu. Kemudian yang D, ayashtaqa min asma'ihi wa asma'in, ayashtaqa min asma'i asma'an lil asnam. Ini termasuk penyimpangan juga, mengambil pecahan dari nama-nama Allah sebagai nama-nama untuk berhala-berhala, untuk patung-patung yang mereka agungkan. Ini kama fa'alal musyrikun fi istiqaqil uzza minal aziz, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, di mana mengambil pecahan nama Al-Uzza itu dari nama Allah Al-Aziz, dimuannatskan menjadi Uzza. Kemudian washtiqaqi Al-Lat minal ilah, jadi Lata itu dari Al-Ilah, Al-Lat dari Al-Ilah. Wadzalika li'anna asma Allah Ta'ala mukhtassah bihi, mukhtassatun bihi, dan yang demikian itu karena nama-nama Allah itu hanya khusus bagi Allah, tidak boleh untuk menamai selainnya.
Liqouli ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama terbaik. Hanya milik Allah al-asma'ul husna. Maka berdoalah kalian dengan wasilah nama-namanya. Wa qaulih Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah lah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, hanya miliknya seluruh nama terbaik. Wa tasmiyatu ghairillah bima yahtassu billahi azza wa jalla mailun biha amma yajibu fiha. Dan memberi nama selain Allah dengan nama yang menjadi kekhususannya Allah, nama khususnya Allah azza wa jalla, itu berarti menyimpangkan nama itu dari yang seharusnya, dari yang semestinya. Wal ilhatu bi jami' anwa'ihi muharramun. Dan penyimpangan dengan segala jenisnya tadi itu semuanya diharamkan. Li'anna Allah Ta'ala haddada al-mulhidin, karena Allah Ta'ala telah mengancam orang-orang yang menyimpang itu biqaulih dengan firman-Nya, wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Tinggalkan oleh kalian orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama Allah, mereka akan dibalasi sesuai apa yang mereka perbuat, sesuai apa yang mereka perbuat. Artinya agar kalian tidak terkena adab yang akan Allah timpakan kepada mereka, tinggalkan mereka, jangan bareng mereka, jangan bergabung, bergolong dengan mereka. Karena kalau Allah menimpakan adab kepada mereka, kalian nanti kalau bergabung dengan mereka bisa ikut kena adab. Ini adalah bahasa ancaman terhadap pelaku ilhad, penyimpangan dalam mensikapi nama-nama Allah. Dari situ kita tahu bahwa Jahmiyah, Mu'tazilah, Kilabiyah, ya, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah, ini termasuk menyimpang. Meskipun penyimpangannya ya berbeda-beda, sejauh mana penyimpangannya itu berbeda-beda. Asy'ariyah dan Maturidiyah termasuk yang paling dekat dengan ahlu sunnah wal jamaah. Penyimpangannya ya dibandingkan yang lain-lain itu tidak terlalu jauh. Karena mereka itu kalau mau jujur dengan kaidah mereka dalam menetapkan sifat, harusnya mereka menetapkan semuanya. Karena mereka kalau ditanya kenapa kok mengimani sifat sama, basar, kalam, bukankah manusia itu juga punya sifat sama, basar, kalam, mendengar, melihat, dan bicara? Mereka bilang ya pendengaran Allah tidak serupa dengan pendengaran manusia dan makhluk. Penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan makhluk. Bicaranya Allah tidak serupa dengan bicara makhluk. Ya sudah, kalau begitu katakan Allah juga punya sifat rahmah dengan alasan yang sama, bahwa rahmah Allah tidak serupa dengan rahmah makhluk. Katakan juga Allah punya sifat wud, cinta atau mahabbah, karena Allah punya nama Al-Wadud. Saya ja'alulahu rahmanu wudda. Dan juga Allah punya sifat mahabbah, yuhibbul muhsinin, yuhibbul muttaqin, yuhibbul mu'minin, yuhibbul mutatahirin. Dia punya sifat mahabbah. Katakan Allah punya sifat mahabbah, punya sifat wudun, tapi cintanya Allah tidak serupa dengan cinta makhluk. Selesai.
Kenapa kalau sifat-sifat itu diserupakan dulu kemudian ditolak, sementara sifat-sifat tadi tidak kalian serupakan sejak awal? Karena kalian akan mengimaninya. Kalau memang jujur dengan kaidah menetapkan, maka tetapkan semua sifat Allah yang Allah tetapkan dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya. Kalau kalian menolak sebagian sifat-sifat Allah dengan alasan ada keserupaan dengan makhluk, atau dengan alasan makhluk punya sifat-sifat itu, ya tolak semuanya sekalian, jadi Mu'tazilah lagi gitu ya. Karena al-qaul fi ba'di sifat kal qaul fi ba'dil akhar. Perkataan tentang sebagian sifat sama dengan perkataan tentang sebagian yang lain. Baik. Kemudian juga orang-orang yang mensifati atau memberi nama selain Allah dengan nama-nama Allah, ini jelas keliru. Meskipun ada sebagian orang yang memberi nama anaknya dengan nama Asmaul Husna karena tidak paham gitu ya, dengan alasan pernah mendengar dalam Quran ada suatu nama gitu aja, kemudian kok pantas dipakai nama gitu kan ya. Misalnya nama Robbi gitu, atau nama Ar-Rahman atau Rahman ya. Nama Khalik, nama Razik. Yang kayak nama Rahman, nama Khalik, Razik itu walau tidak ada alnya tidak boleh untuk selain Allah. Untuk selain Allah tidak boleh. Memang ada nama-nama yang mirip, maksudnya kayak Aziz ya, itu tanpa al boleh untuk nama manusia, asalkan bukan dengan niat mensifatinya seperti sifat Allah. Hakim boleh. Baik, mungkin dari sini ada pertanyaan. Mungkin kayaknya enggak mungkin ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.